Antara Hormuz dan Malaka yang sedang bergejolak, ada emas dan perak yang dinilai menjadi benteng ketahanan ekonomi. Kita lihat di sini tentang gangguan di dua jalur maritim strategis dunia, yaitu Hormuz dan Malaka, yang saat ini sedang meningkatkan resiko inflasi, hati-hati. Begitu juga meningkatkan resiko distribusi pangan dan juga ketidakstabilan pasar keuangan global. UBN Newsroom memberitakan bahwa guncangan di Selat Hormuz dan Selat Malaka dinilai memperbesar tekanan terhadap ekonomi global, sekaligus menempatkan negara-negara berkembang pada posisi yang semakin rentan. Termasuk Indonesia nih, yang tadinya rencananya BBM gak naik, sampai akhir tahun rencananya naik gak sekarang jadinya? Naik ya? Walah. Padahal rencananya kalaupun tertekan sampai 100 US dollar per barel, Indonesia tidak akan menaikkan harga BBM subsidinya. Tapi sekarang di lapangan gimana? Sudah naik belum? Sudah naik. Walah. Padahal belum 100 dolar ya. Belum 100 dolar. Nah, ini menunjukkan apa? Apa yang terjadi di Hormuz dan terjadi sekarang di Malaka, ini sudah terasa sekali kerentanan yang telah menimpa kita. Baik dari sisi jalur maritim, resiko inflasi, distribusi pangan, dan ketidakstabilan pasar keuangan, terutama pasar keuangan global. Jadi, saat ini kita termasuk negara berkembang yang posisi kita juga semakin rentan. Dan ini sampai ke meja makan kita loh. Ya. Apakah tidur kita nyenyak atau tidak? Nah, mari kita ikuti. Berdasarkan laporan strategis yang diterima UBN Newsroom, gangguan pada dua jalur maritim utama tersebut tidak lagi dipandang sebagai ancaman teoritis, melainkan telah berkembang menjadi tekanan nyata terhadap rantai pasok, harga energi, dan stabilitas distribusi komoditas. Laporan ini dihimpun dari pemantauan data pelayaran, analisis kawasan, dan perkembangan pasar menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan di sini ya. Peningkatan resiko pada lalu lintas energi dan perdagangan internasional. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan biaya logistik, memicu inflasi impor, serta menekan ketahanan pangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di tengah situasi tersebut, instrumen lindung nilai yang lebih aman di tengah kepastian, inilah aset real kita, seperti emas dan perak. Ya, emas dan perak kini kembali dilihat sebagai instrumen lindung nilai yang lebih aman di tengah ketidakpastian. Tekanan meningkat di Selat Hormuz. Selat Hormuz kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Teluk. Berdasarkan laporan yang menjadi acuan pemberitaan ini, terpantau adanya penumpukan armada tanker dan kenaikan premi asuransi pengiriman internasional yang menandakan jalur tersebut sedang berada dalam fase beresiko tinggi. Jadi para pelayar ini, para pemilik kapal tanker ini berhadapan sekarang dengan premi asuransi yang tinggi. Kenapa seperti itu? Ya karena resiko pelayarannya juga tinggi. Bagi pasar energi global, kondisi ini sangat sensitif tentunya.
Gangguan kecil di Hormuz dapat berdampak besar terhadap pasokan minyak, biaya angkut, dan harga energi dunia. Efek berantai dari situasi tersebut berpotensi langsung dirasakan negara-negara impor melalui kenaikan biaya produksi, distribusi, dan harga kebutuhan pokok. Ini tidak bisa dihindari nih situasi ini. Begitu, waspadalah selalu dan jadilah orang-orang yang senantiasa optimis ya, dan mendapatkan keuntungan di balik situasi yang kata orang tidak baik. Tapi kalau kita melihatnya bahwa di situ ada rahmat, maka kita tidak akan terpuruk insya Allah, dan sebaliknya kita akan mendapatkan banyak perolehan positif. Ada anomali di jalur perdagangan justru di Selat Malaka. Ya, di belakang saya ini nggak jauh, hanya di balik pulau di belakang sana ada Selat Malaka. Di kawasan Asia Tenggara, Selat Malaka juga menunjukkan dinamika yang patut diwaspadai. Pergeseran rute kapal kargo akibat meningkatnya kewaspadaan keamanan dan patroli kawasan dinilai menambah biaya pelayanan serta perpanjangan waktu distribusi barang. Jadi kapal-kapal kargo ini pada bingung sebetulnya di Selat Malaka ini ya, karena patroli kawasan di sini menambah biaya pelayaran dan bisa saja memperpanjang waktu distribusi barang. Nah, Anda mungkin tidak terlalu ngeh bagaimana kesibukan di Selat Malaka hari ini ya, dan bahkan baru hari ini juga barangkali tahu kalau ada Selat Malaka dan strategis buat kita semua ya, yang selama ini kita abaikan ya. Kalau Iran sudah memainkan Selat Hormuz dari jauh ya, sebelum masa sekarang, kita juga dulu pernah gagah itu. Tapi sekarang kita melupakannya, akhirnya ya kita sendiri yang merugi. Nah, sengaja saya juga masuk ke wilayah-wilayah ini supaya Indonesia semakin cerdas dan masyarakatnya ya bergerak menuju negara yang kuat insya Allah ke depan. Bagi Indonesia, gangguan di jalur ini tidak hanya menyentuh sektor perdagangan, tapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kestabilan distribusi komoditas esensial. Ketika jalur logistik terganggu, dampaknya tidak berhenti di pelabuhan, tetapi menjalar hingga ke pasar, gudang, dan rumah tangga masyarakat. Karena itu, aset real kembali menguat saat ini. Di dunia global, di tengah ketidakpastian geopolitik dan pasar, perhatian investor dan masyarakat global kembali tertuju pada aset real. Emas dan perak dipandang sebagai instrumen yang memiliki nilai intrinsik dan relatif lebih tahan terhadap tekanan inflasi maupun gejolak mata uang. Narasi mengenai tokenisasi aset, digitalisasi cadangan nilai berbasis logam mulia, hingga penguatan kepemilikan aset fisik kembali mendapat tempat dalam diskursus ekonomi strategis. Dalam konteks ini, emas dan perak tidak lagi semata dilihat sebagai instrumen investasi, melainkan sebagai bagian daripada strategi perlindungan nilai di tengah potensi tekanan sistem keuangan global. Tiga langkah strategisnya. Merespon perkembangan tersebut, terdapat 3 langkah yang dinilai penting untuk diperkuat. Pertama, penguatan cadangan logistik nasional, terutama pada komoditas pangan
dan energi. Agar gangguan eksternal tidak langsung berubah menjadi krisis domestik. Ya, ini harus memperkuat kembali cadangan logistik kita ya. Kemudian, yang kedua, diversifikasi aset. Yang pertama, cadangan logistik nasional harus diperkuat. Yang kedua adalah diversifikasi aset. Baik pada level negara, institusi maupun rumah tangga. Dengan mempertimbangkan instrumen yang memiliki nilai real dan daya tahan terhadap inflasi. Jadi ini yang penting juga yang kedua ya. Bagaimana kita diversifikasi aset. Mulai dari level tingkat negara, institusi, maupun rumah tangga. Dengan mempertimbangkan instrumen yang memiliki nilai real dan daya tahan terhadap inflasi. Nah ini penting buat kita sikapi baik-baik ya, supaya kita tetap stabil lah minimal dalam kondisi gejolak ini. Yang ketiga, penguatan kemandirian komunitas. Nah, di sini pentingnya. Yuk kita bersama-sama secara community agar lebih besar lagi. Bagaimana caranya kita bisa bekerja sama atas nama komunitas. Ya, saya juga sedang berpikir keras bagaimana caranya kita punya kekuatan ekonomi komunitas yang kuat. Melalui ekosistem ekonomi lokal yang lebih kokoh, produksi pangan yang lebih mandiri, dan pengurangan ketergantungan berlebihan terhadap jalur pasok global yang rapuh, kita perkuat kemandirian ekonomi komunitas. Jadi 3 hal yang kita perlu perhatikan ya. 1, penguatan cadangan logistik nasional. 2, diversifikasi aset. Dan yang ketiga, penguatan kemandirian komunitas. Ini saran strategis kami dari Dapur UBN Newsroom pada hari ini.